Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. 3 Mei 2024, warga Dusun Sindang Jaya, Cisantrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis dikagetkan dengan seorang pria parubaya. Pria tersebut berjalan menelusuri kampung dengan menenteng baskom yang berisi daging. Mirisnya lagi, ia juga menawarkan daging dalam baskom itu kepada para tetangga. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Tarsum, pria berumur sekitar 40 tahun. Tarsum menikah dengan seorang perempuan bernama Yanti. Mereka berdua tinggal di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisantrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Dari pernikahan yang sudah belasan tahun itu, Tarsum dan Yanti dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka bernama Lisna atau Lilis, namun sudah dewasa dan tidak tinggal bersama mereka. Lilis sudah menikah dan ikut tinggal bersama sang suami, sedangkan anak kedua mereka laki-laki yang masih mengenyam pendidikan SMA dan tinggal bersama Tarsum dan Yanti. Di mata para tetangga, Tarsum merupakan sosok yang rajin beribadah karena diketahui setiap hari Tarsum rajin berjemaah ke masjid meskipun jarak antara masjid dengan rumahnya agak sedikit jauh. Selain itu, Tarsum juga sering bergaul di lingkungan para tetangga sehingga ia dinilai memiliki solidaritas tinggi, sering menolong tetangga yang butuh bantuan dan memiliki jiwa yang positif. Dengan kata lain, jarang sekali menyusahkan orang lain. Sehari-hari Tarsum berprofesi sebagai jual beli kambing atau domba. Namun usahanya ini pada awal-awal 2024 mulai tidak berjalan. Bahkan Tarsum sering gali lubang tutup lubang sampai akhirnya ia terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Melihat sang suami mulai bangkrut, Yanti selalu berusaha menenangkan Tarsum karena pada saat itu kondisi suaminya mulai tidak stabil. Tarsum sering murung dan depresi akibat usahanya yang bangkrut itu. Suatu ketika Yanti menghubungi puskesmas Rancah. Saat itu ia panik karena kondisi suaminya mulai memburuk. Tarsum ingin melakukan tindakan percobaan bunuh dengan cara melukai dirinya sendiri, yakni membenturkan kepala ke tiang listrik dekat rumah hingga keluar darah berceceran dan harus mendapat jahitan di kepala. Selain itu, semua keluarga melihat Tarsum cukup reaktif. Itulah yang membuat istri serta keluarga besarnya segera mengontak pihak puskesmas. Mendapat laporan seperti itu, petugas kesehatan puskesmas pun langsung mendatangi lokasi keberadaan Tarsum dan mereka melakukan pemeriksaan serta melakukan pengkajian. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah Tarsum 120/80 dan berdasarkan pengkajian, Tarsum tanpa gelisah, namun dirinya merasa tidak punya masalah atau sakit. Karena itulah petugas kesehatan memberikan obat sejenis penenang dan menyarankan keluarga agar selalu mengawasinya. 3 Mei 2024 sekitar jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, Yanti hendak pergi ke pengajian, namun ia masih mengkhawatirkan kondisi sang suami karena kebetulan saat itu anak bungsunya sedang mengikuti study tour di SMA-nya. Sebelumnya juga Lilis yang merupakan anak sulung dari mereka menelpon Yanti untuk menanyakan kondisi kejiwaan sang ayah yang sebelumnya sempat tidak stabil dan mengamuk. Tiba-tiba entah apa yang merasuki Tarsum. Belum sempat Yanti melangkah keluar dari rumah, Tarsum menghajar Yanti dengan sebuah balok kayu dari belakang. Setelah itu Tarsum lalu kemudian mengambil pisau dan langsung mencacah Yanti dengan membabi buta di jalanan. Alat pemotong yang digunakan Tarsum memiliki gagang plastik warna merah dengan ujung yang tajam. Meskipun berukuran kecil dan hanya
punya alat pemotong sayur. Nyatanya Tarsum mampu membagi istrinya hingga menjadi 5 bagian, yakni 2 kaki, 2 tangan, dan dada. Ia juga mampu melakukannya sebab sehari-hari sudah terbiasa memotong kambing dagangan. Ironisnya lagi, setelah melakukan aksi itu, Tarsum menawarkan daging dari istrinya sembari berteriak kepada para tetangga. Daging itu sebagian ia taruh di dalam baskom. Ketua RT sempat langsung mendatangi Tarsum. Ia mendapat laporan dari warga lain yang menyodorkan video Tarsum pada saat menawarkan daging istrinya. Video itu viral di mana-mana dan berdurasi sekitar 17 detik. Ketua RT melihat Tarsum berlumuran darah namun tidak berani mendekatinya. Sebelum polisi datang ke TKP, potongan-potongan itu tergeletak di jalanan. Sebagian juga ada yang diletakkan di dalam karung. 2 jam setelah kejadian, polisi langsung mendatangi TKP. Polisi segera membawa jenazah Yanti dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk kemudian dilakukan otopsi. Sedangkan benda yang dipakai oleh Tarsum itu langsung diamankan oleh polisi. Tidak hanya itu, Tarsum juga ikut diamankan. Kondisi kejiwaannya terlihat labil. Meski demikian, polisi berhasil meringkuk Tarsum dan membawanya ke kantor polisi. Pihak kepolisian juga melakukan tes terkait dengan kondisi kejiwaan Tarsum. Singkat cerita, hasil pemeriksaan sementara dokter kejiwaan terhadap Tarsum menunjukkan dia mengalami depresi. Akan tetapi, untuk mengetahui seberapa parah kondisinya, staf medis akan melakukan observasi lebih mendalam selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Cirasua, Bandung. Pasalnya, ketika diperiksa, Tarsum sempat menanyakan kondisi keluarga dan juga istrinya yang telah ia habisi kepada dokter yang menangani. Ahli psikologi forensik dari Universitas Gadjah Mada, Lucia Pepi, mengatakan seseorang dengan gangguan jiwa berat atau ada unsur psikotik memiliki realitas yang berbeda dengan kebanyakan orang umumnya, sehingga sangat mungkin orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang beraneka rupa, termasuk yang dipersepsikan sebagai menyakiti atau melukai orang lain. Kasat Reskrim Polres Ciamis Joko Prihatin berkata Tarsum sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, motifnya belum bisa dipastikan lantaran pemeriksaan kejiwaan sedang dilakukan. Polisi menyebut berdasarkan keterangan para saksi termasuk anak kandungnya, Tarsum memang memiliki hutang ke bank dan perorangan sebesar 100 juta rupiah. Utang tersebut digunakan untuk menutupi utang piutang sebelumnya lantaran usahanya yang sebagai juragan domba itu bangkrut dan menyisakan utang. Diduga persoalan utang itulah yang menjadi pemicu Tarsum memiliki gangguan jiwa. 20 September 2024, pihak kepolisian menghentikan kasus Tarsum dan menyerahkan Tarsum ke Dinas Sosial Ciamis. Ia dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan, salah satunya observasi selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa. Itulah sebabnya polisi menyerahkan ke pihak Dinas Sosial. Sebelumnya, Tarsum sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Setelah itu, Tarsum dibawa ke Pusat Rehabilitasi Palamarta, Sukabumi. Satreskrim Polres Ciamis Ibda Ateng Budiono mengatakan setelah selesai menjalani rehabilitasi, rencananya Tarsum akan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Namun saat itu, Dinsos Ciamis belum menentukan LKSPD yang akan menjadi tempat Tarsum selanjutnya. Itulah cerita mengenai kasus yang terjadi di awal tahun 2024. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.